Selamat pagi siswa-siswi kelas 10. Saat ini kita bertemu secara online melalui video karena situasi sekarang ini kita tidak dapat berjumpa di sekolah. Saya akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan masuk ke bab 2 untuk mata pelajaran matematika mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Silakan buka buku LKS kalian yang ada di halaman 65. Kita telah mempelajari mengenai fungsi sebelumnya. Fungsi adalah suatu relasi atau suatu hubungan dari suatu fungsi A ke fungsi B. Kalau kalian lihat, di sana ada operasi aritmatika untuk fungsi. Saya harap kalian masih mengingat aturan-aturannya atau syarat-syarat mengenai operasi aritmatika fungsi. Yang pertama adalah penjumlahan. Untuk penjumlahan, jika ada suatu fungsi fx ditambah dengan fungsi gx, penjumlahannya adalah seperti biasa. Kalian tinggal menjumlahkan saja fungsi yang ada di fx dan fungsi yang ada di gx. Misalnya, fungsi fx adalah 2x plus 3. Sedangkan fungsi gx adalah x kuadrat plus 3x plus 7. Yang harus kalian lakukan adalah kalian tinggal menjumlahkan dari suku-suku yang sejenis. Dari variabel yang sama silakan dijumlahkan, konstanta dijumlahkan dengan konstanta. Jadi hasil dari penjumlahan fungsi fx ditambah fungsi gx adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 3x ditambah 3 ditambah 7. Hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2x dan 3x mempunyai variabel yang sama, yaitu x. Berarti kalian tinggal menjumlahkan saja koefisiennya menjadi 5x ditambah 10. Demikian pula untuk operasi pengurangan. Untuk operasi pengurangan, kalian tinggal mengurangkan saja fungsi fx dikurangi dengan fungsi gx. Di bagian ini saya hanya mengingatkan saja kalian. Selanjutnya, untuk perkalian. Demikian pula untuk perkalian, kalian tinggal mengalikan saja. Saya berikan contohnya. Untuk perkalian, fungsi fx dikalikan dengan gx. Seandainya saya punya fungsi fx adalah 3x plus 5, kemudian saya kalikan dengan x min 7, maka yang perlu kalian lakukan hanya tinggal kalikan saja. 3x kalian kalikan dengan x, kemudian 3x kalian kalikan dengan min 7, 5 kalian kalikan dengan x, 5 kalian kalikan dengan min 7. Hasilnya adalah 3x dikalikan dengan x menjadi 3x kuadrat. 3x dikalikan dengan min 7 plus dikalikan dengan min adalah min 21x. Min 21x ditambah 5 dikalikan dengan x menjadi 5x. 5 dikalikan dengan negatif 7
plus dikalikan negatif menjadi negatif 35. Hasilnya adalah 3x kuadrat. Ini variabelnya sama. Berarti koefisiennya tinggal Anda kerjakan sesuai dengan operasinya. Ditambah 5. Ini berarti hutang 21 dibayar 5. Masih ada hutang 16. Hutangnya berkurang. Min 35. Ini hasilnya. Untuk perkalian. Saya harap kalian masih mengingat operasi untuk yang berikutnya adalah operasi untuk pembagian. Pembagian fungsi fx dibagi dengan fungsi gx. Seandainya saya memiliki fungsi untuk fx adalah 2x plus 4 dibagi dengan fungsi gx-nya adalah x plus 2. Anda bisa menyelesaikannya dengan, perhatikan, di sini 2, di sini 4. Berarti ada nilai yang sama di antara 2 dan 4. 4 merupakan perkalian dari 2 kali 2. Berarti yang dapat Anda lakukan adalah 2-nya kalian keluarkan. Kemudian di dalam kurung x plus 2 per x plus 2. Perhatikan, karena di sini bentuknya perkalian, maka x plus 2 dapat dicoret dengan x plus 2. X plus 2 dibagi x plus 2 adalah 1. Jadi hasil dari pembagian fungsi fx per gx adalah 2 kali 1 atau sama dengan 2. Untuk bagian ini saya hanya mengingatkan saja supaya kalian tidak lupa mengenai fungsi aritmatika dan operasionalnya. Baik, saya akan melanjutkan ke inti dari bab 2 ini. Intinya kita akan belajar mengenai fungsi komposisi. Kalian bisa membuka di buku LKS kalian mengenai fungsi komposisi beserta dengan berbagai keterangannya, bisa kalian baca. Fungsi komposisi merupakan gabungan dari 2 buah fungsi menghasilkan fungsi yang baru. Fungsi komposisi adalah gabungan dari 2 fungsi menghasilkan fungsi yang baru. Fungsi komposisi biasanya ditandai dengan tanda lingkaran atau dot. Lingkaran kecil seperti ini atau disebut juga dot. Ya. Jadi seandainya ada fungsi, suatu fungsi fx, kemudian ada fungsi yang lain adalah gx, kemudian dia akan dijadikan satu. Akan digabungkan. Nah, kemungkinan tanda gabungannya adalah f dot g x, bisa juga g dot f x. Pada bagian ini f dot g x itu tidak sama dengan g dot f. Kalau di buku kalian bisa buka di halaman, kalian bisa buka di halaman 68. Di situ ada sifat-sifat dari fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Sifat yang pertama, di situ dikatakan bahwa tidak berlaku sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu adalah f dot g x tidak berlaku ini.
tidak berlaku, berarti dia tidak sama dengan G dot fx. Ini untuk sifat yang pertama. G dot f tidak sama dengan f dot g ataupun sebaliknya. Yang kedua, di situ dibilang bahwa berlaku, fungsi ini berlaku juga, berlaku sifat asosiatif. Asosiatif adalah sifat yang ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kalau kita lihat di buku, f dot g dot h itu sama dengan f dot g dalam kurung dot h. Ini artinya sama. Jadi sifat ini asosiatif, tidak berlaku, tapi kalau yang bentuknya seperti ini, f dot dalam kurung g dot h itu sama dengan f dot g dot h. Sifat yang ketiga, berlaku sifat identitas. F dot i itu sama dengan i dot f atau sama dengan f. Ini sifat yang ketiga. Jadi ada 3 sifat untuk kita mempelajari fungsi komposisi. Nah, sekarang saya akan lanjutkan apa sih yang dimaksud dengan f dot g. Jadi f dot g itu untuk f dot g x itu artinya fungsi g masuk ke fungsi f. Ini artinya fungsi g atau gx masuk ke fx. Sama juga dengan g dot fx. Artinya fungsi f masuk ke fungsi g. Artinya seperti itu. Jadi ini, kalau yang ini, fungsi f, dia masuk ke gx. Yang masuk apa sih? Yang masuk adalah fungsinya. Jadi kalau seandainya saya mempunyai fungsi, jadi kita akan lihat di buku kalian ada contoh, saya akan ambil di situ contohnya. Seandainya ada fungsi fx itu sama dengan x kuadrat min 3x, kemudian gx sama dengan 4x plus 1. Jadi ada fungsi ini. Lalu yang ditanya yang pertama adalah f dot gx. Ya, penulisan dari f dot gx ini bisa juga dia dituliskan bisa juga dituliskan seperti ini. Jadi f dalam kurung gx ini artinya sama. Di beberapa buku seringkali ditulis seperti ini. Yang biasanya adalah penulisan seperti ini. Oke, perhatikan. Berarti kalau ditanyakan f dot g, berarti fungsi g masuk ke fungsi f. Jadi setiap ada nilai x, kamu ganti dengan fungsi g. Perhatikan, di fx yang ada adalah fungsinya x kuadrat plus 3x. Nah, berarti fungsi g itu ini ya. Nah, fungsi g ini kamu gantikan ke setiap nilai x yang ada di fungsi f. Jadi, di fungsi f, x kuadrat plus 3x. Oke, perhatikan. Ini fx, ini fungsi dari fx. Maka f dot g, fungsi g kamu masukkan ke f.
4x ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kali 4x ditambah 1. Jadi setiap ada nilai x, saya ulang, di fungsi fx kamu ganti dengan g. Hasilnya adalah 4x kuadrat berarti 16x kuadrat. Kemudian jangan lupa 2 kali 4 kali 1. Berarti ditambah 2 kali 4 itu 8 kali 1 berarti 8x ditambah 1 kuadrat. 1. Oke, kalau sudah ini dikalikan saja 12x plus 3. Berarti 16x kuadrat ditambah 8x tambah 12x tambah 1 tambah 3. Maka hasilnya adalah 16x kuadrat ditambah 20x, 8x tambah 12x menjadi 20x ditambah 4. F dot gx hasilnya adalah 16x kuadrat ditambah 20x ditambah 4. Oke, itu untuk F dot G. Oke, berikutnya. Untuk berikutnya, soalnya saya ganti plus aja. Oke. Berikutnya masih soal yang sama. G dot fx. Ini artinya setiap ada fungsi f kamu masukkan ke g. Oke, berarti fungsi gx-nya adalah 4x ditambah 1. Maka G dot F hasilnya adalah berarti F dimasukkan ke G. Fungsi F-nya adalah X kuadrat ditambah 3X. Berarti 4X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Hasilnya adalah 4X kuadrat plus 12X ditambah 1. Sudah, karena tidak ada variabel lain yang akan dijumlah. Jadi hasil dari G dot F X adalah 4X kuadrat tambah 12X ditambah 1. Dari dua contoh ini terlihat bahwa tadi saya sudah bilang sifat pertama dari fungsi komposisi F dot G itu tidak sama dengan G dot F. Ini hasilnya. Baik, saya harap kalian bisa memahami, bisa mengikuti, bisa mengerti mengenai F dot G dan G dot F. Jadi untuk fungsi komposisi seperti ini, ya. Demikian pula seandainya ada tiga. Misalnya satu lagi ada fungsi Hx. Misalnya Hx-nya adalah X plus 2. Ini fungsinya sama. Ini cara pengerjaannya sama. Seandainya yang diminta adalah F dot G dot H. Berarti yang kalian harus kerjakan adalah dari belakang dulu. Jadi kalian kerjakan dulu G dot H. Berarti fungsi H kalian masukkan ke fungsi G. 4X plus 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 4X ditambah 8 ditambah 1 atau 4X ditambah 9. Baru kalian kerjakan hasilnya. Jadi dari yang ini, yang barusan kita hitung, kalian masukkan ke fungsi F. Fungsi F-nya X kuadrat plus 3X berarti 4X ditambah 9 kuadrat ditambah 3 kali
4x ditambah 9. Jadi buat lagi seperti tadi, 16x kuadrat, kemudian 2 kali 4, 8, 8 dikali 9 ditambah 72x ditambah 81 ditambah 12x ditambah 27. Jadi 16x kuadrat, kemudian 72 ditambah 12 berarti 84x ditambah 8, 108. Hasilnya seperti ini. Jadi F dot G dot H hasilnya adalah ini. Jadi sama ya, tetap kalian prinsipnya sama, kalian selalu mengerjakannya itu dari belakang. Jadi kalau F dot G dot H berarti H masuk dulu ke G, setelah itu hasilnya baru kalian masukkan lagi ke fungsi F-nya. Seperti itu. Oke? Kalau nanti ada yang tidak mengerti atau kurang mengerti, video ini bisa terus berulang-ulang diputar, ataupun kalian bisa menanyakan langsung via WhatsApp langsung ke nomor saya. Baik, saya akan memberikan beberapa contoh yang berkaitan dengan fungsi komposisi, sehingga ketika nanti kalian mengerjakan uji kompetensi 1, kalian bisa mengerjakannya. Baik, ada beberapa. Ada beberapa contoh lagi, misalnya seperti ini. Oke, misalnya saya punya fungsi, tapi fungsinya seperti ini. H X plus 2 sama dengan A min 5. Tentu kalau fungsinya H X plus 2 ini bukan fungsi dasar. Nah, yang saya tanyakan adalah sekarang fungsi dasarnya. H X-nya ini berapa? Oke, perhatikan cara mengerjakannya. Untuk jika ada soal seperti ini, kalian misalkan dulu. Misal X plus 2 kalian misalkan dulu. Misalnya kalian misalkan sama dengan A. Ya, kalau sudah X plus 2 sama dengan A, lalu X berarti A min 2. Oke, kalau sudah H X plus 2 saya mau ganti. H X plus 2 ini saya mau ganti dengan A. Kenapa saya ganti dengan A? Karena X plus 2 saya sudah misalkan dengan A. Berarti HA sama dengan A-nya ini diganti. Tadi di sini X plus 2-nya kamu ganti sama ini. Nah, sekarang nilai A-nya kamu ganti. Sorry, ini salah. Ini X. Sorry, ini salah. Ini X ya. X min 5. Jadi nilai X-nya kamu ganti dengan A min 2. Di sini A min 2, X-nya kamu ganti dengan A min 2, kemudian ada min 5. Berarti HA sama dengan A min 2 min 5, berarti min 7. Kalau sudah seperti ini, kalian mudah, ininya tinggal kalian ganti dengan X. Berarti setiap ada nilai X, setiap nilai A kalian ganti dengan X. Jadi di sini X min 7. Jadi seperti itu fungsinya. Oke, tadi saya salah, di sini harusnya dia X min 5. Jadi ini fungsi dasarnya, Hx-nya. Diketahuinya adalah Hx plus 2. Ya, jadi ini pakai pemisalan. Ya, ini bebas. Kalian mau pakai A, pakai T, pakai apapun, silakan kalian misalkan. Kalian misalkan lalu kalian buat dia menjadi X sama dengan. Maksudnya supaya kalian bisa mengganti X yang di sini. Seperti itu. Nanti tinggal diganti. Oke? Saya harap kalian mengerti untuk bagian yang ini. Contoh lainnya, saya kasih satu contoh lagi.
Baik, untuk contoh lainnya, seandainya kita lihat saja contoh di buku kalian di halaman tadi ada di halaman 72 nomor 4. Di situ diketahui seperti ini. Gx 2x plus 3. Kemudian yang diketahui adalah f dot gx. F dot gx-nya sama dengan 4x kuadrat min 16x plus 1. Jadi yang diketahui adalah gx, kemudian f dot g. Berarti kalian dari sini kalian tahu kan? Berarti f dot gx itu artinya g masuk ke fungsi f. Sorry. Ininya fx. Ininya fx ya. Di buku fx. Fx sama dengan 2x plus 3. Berarti ini fungsinya g masuk ke fungsi f. Lalu gimana caranya supaya yang di buku itu yang ditanya adalah fungsi gx-nya. Berapa sih fungsi gx-nya? Nah, kalian prinsipnya sama. Berarti g kalian masukkan ke fungsi f. Jadi fungsi f-nya kan 2x tambah 3. Nah, x-nya ini kalian ganti saja dengan gx ditambah 3 sama dengan ya ini 4x kuadrat min 16x ditambah 1. Karena kan di sini f dot gx. Berarti fungsi g masuk ke fungsi f. Berarti 2gx ditambah 3 sama dengan 4x kuadrat min 16x ditambah 1. Nah, kalian tinggal kerjakan 2gx ini pindahkan ke sini. Berarti 4x kuadrat min 16x plus 1 min 3. Berarti 2gx sama dengan 4x kuadrat min 16x 1 min 3. Berarti min 2. Kalau sudah, yang ditanya adalah gx. 4x kuadrat min 16x min 2 kalian bagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah bagi 2 semua 2x kuadrat min 8x ditambah min 1. Jadi tinggal semua kalian ganti dengan 2 ya. Oke? Soalnya bisa seperti ini, contohnya yang seperti ini, kalian tinggal masukkan seperti itu. Jadi hasilnya, saya ulang lagi, kalian masukkan saja gx-nya ke x di fungsi f-nya, lalu kali sama dengan ini, 4x kuadrat min 16x plus 1, lalu kalian tinggal pindah-pindahkan saja konstantanya, kemudian dibagi semuanya dengan 2. Hasilnya adalah 4 dibagi 2 ya, berarti 2x kuadrat min 8x, oke, min 8x, kemudian min 2 dibagi 2, berarti min 1. Jadi fungsi gx-nya adalah 2x kuadrat min 8x min 1. Oke, saya kira cukup sampai di sini penjelasannya. Kalian silakan mengerjakan sebagai latihan kalian dari uji kompetensi 1. Ya, kalian bisa coba mengerjakannya mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor Oke, untuk nomornya nanti saya akan WhatsApp saja. Saya akan pilih dulu materi-materi yang sudah saya ajarkan dulu supaya kalian lebih mengerti. Karena di sini saya lihat soalnya cukup bervariasi
ada yang menentukan daerah asal, daerah hasil, padahal kalian sudah untuk daerah asal dan daerah hasil. Jadi nanti uji kompetensi 1 setelah video ini akan saya WhatsApp nomor-nomor yang harus kalian kerjakan. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.